Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Seakan semua saja di kesempatan siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya, di siang hari ini kita akan bersama-sama memantau full lintasan ya, baik pengerjaan yang terus dilakukan. Dan di kesempatan siang hari ini kita bisa lihat ya, pengecatan sedang dilakukan di area run off. Nah, ini merupakan jawaban dari keluhan para netizen semua ya, yang terus bilang kapan dicat area run off-nya. Dan sekarang untuk siang hari ini sudah terjawab sudah, bahwa run off akan dicat supaya tampak lebih indah untuk sirkuit Mandalika di tahun 2023 ini ya. Tentunya di bulan Oktober tanggal 13 hingga 15 akan berlangsung balapan nanti. Ya, terpantau jelas di kamera udara kita ya, pengecatan sedang dilakukan oleh tim Road Grid atau RMI yang saat ini sedang berlangsung di sisi sebelah kiri, tikungan ke-16 menuju ke-17 ya, dimana area masuk menuju ke pit in teman-teman. Dan di sini terlihat jelas dari hasil pengecatan di sisi sebelah kiri sudah selesai dilakukan tadi ya, cepat sekali. Dan saat ini sedang berlangsung untuk garis kedua di area putihnya sedang dilakukan pengecatan. Begitu juga di depan sana, kemungkinan nanti akan dicat secara keseluruhan. Kita harap seperti itu ya, supaya menghilangkan bekas-bekas ban drifting yang sudah berlangsung ya di sirkuit Mandalika. Ya, untuk tim RMI sudah mulai pindah ke depan ya, cepat sekali teman-teman. Ini baru saja dimulai, dalam hitungan menit sudah mendapatkan hasil yang cukup cepat. Nah, nanti di merahnya juga ya, kita berharap semuanya akan dicat, baik di tikungan 16 ini maupun di tikungan ke-10, tikungan ke-13 dan tikungan pertama ya, seperti yang teman-teman ketahui ya. Mudah-mudahan saja semuanya kita akan terus pantau bersama-sama tentu. Ya, untuk pengecatan ini akan terus berlangsung ya sampai nantinya terlihat sangat indah tentu, dan kita akan terus bagikan, karena di kesempatan siang hari kita juga akan meliput di bagian tengah dan pengerjaan lainnya seperti mobil pembersih ya. Saat ini sedang melakukan pembersihan di tikungan pertama, di mana di sana sudah berlangsung sejak tadi ya. Untuk pembersihan kita akan lihat nanti. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian area parkir, pembangunan tempat tenda-tenda dan sebagainya sudah mulai dilakukan, dan di bagian tengah juga untuk panggung, tenda, UMKM semuanya sudah mulai dilakukan persiapan teman-teman. Ya, sejauh ini yang bisa kita bagikan cukup signifikan dari perubahan yang terus dilakukan. Tidak hanya pengecatan ya yang sudah dilakukan di beberapa hari lalu, seperti pengecatan curb maupun area verge dan area track limitnya. Dan saat ini untuk area run off-nya sudah mulai siap untuk dilakukan pengecatan, dan ini dia hasilnya, bisa dilihat cukup cepat ya, para pekerja dengan semangat tentunya untuk mempercantik sirkuit Mandalika. Ya, setelah dilakukan pengecatan tentunya nanti akan terlihat nampak lebih beda ya sirkuit Mandalika, baik dari kamera drone kita maupun kamera helicam Dorna nantinya ya, supaya lebih seru dan lebih mempesona tentunya di dunia ya nanti, karena disiarkan secara langsung live di seluruh dunia akan menonton ya di acara race MotoGP di Oktober tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober nanti teman-teman. Ya, di sini sangat detail sekali ya persiapan sebelum dilakukan pengecatan. Jadi cat-cat yang dibawa oleh mobil pickup tersebut ya akan dituangkan ke alat mesin canggih tim Road Grid ini, dan langsung akan melakukan pengecatan di keseluruhan. Kita harap seperti itu teman-teman ya, supaya para fans GP Mania dimanapun berada jadi lebih senang ya melihat kondisi sirkuit Mandalika kita, sirkuit kebanggaan kita ini lebih cantik nantinya. Dan di sini kita akan lihat juga di bagian depan sana ya, di bagian pedok juga, dan pengerjaan-pengerjaan lainnya yang saat ini masih terus berlangsung. Kita akan lanjut ke depan ya, melihat kondisi yang ada. Ya, ini di sisi kanan hasil dari pengecatan yang sudah dilakukan cukup bagus, tinggal di bagian merahnya saja. Ya, terlihat di bagian depan pedok untuk rumput-rumput sudah mulai hijau teman-teman. Begitu juga untuk pemupukan, saat ini sedang dilakukan di tikungan ke-14 ya, sisi sebelah kiri, dimana kemarin juga di keseluruhan area rumput dilakukan pemupukan sebelum dilakukan
penyiraman seperti itu. Ya, di bagian pit lane area pedok di depannya sudah tampak hijau dan di sini dilindungi dengan lapisan kayak jaring-jaring itu teman-teman ya, supaya air menyerap dengan bagus seperti itu. Ya, untuk tunnel seperti yang kita ketahui di sini dibuatkan GPO ya, atau jembatan yang permanen teman-teman ya, akan dibuat karena dicor di bagian sisi kiri dan kanannya, dan saat ini untuk jembatan ini sudah rampung dikerjakan. Dan di sini kita juga akan melihat di bagian belakang pedok ya, persiapan maupun upgradean di bagian tenda-tenda maupun untuk pengerjaan-pengerjaan lainnya sudah semakin ramai. Ini kita lihat di siang hari ini ya, maupun untuk logistik kloter pertama sudah tiba di sini. Tinggal kita menunggu ya, di bulan Oktober pada tanggal 4 atau 5 mungkin sudah mulai disalurkan ya, atau diterbangkan untuk logistik MotoGP teman-teman, selesai balapan di Jepang tentu. Oke, dan di sini terlihat nampak sedikit berbeda di bagian atapnya. Kemarin kita lihat juga dan sekarang sudah mulai terpasang atapnya ya, supaya tidak panas nantinya di bagian belakang ini teman-teman. Nanti ditempatkan untuk para kru dan official, tentunya untuk para kru pembalap seperti itu. Ya, di bagian medical center semuanya sudah sip. Kemarin sempat dilakukan renovasi yang sedikit. Itu juga untuk tim Basarnas, di mana untuk keamanan dan kenyamanan dari para pembalap ya diutamakan supaya tidak ada hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya, kecelakaan dan sebagainya cepat tanggap nantinya untuk dibawa ke rumah sakit yang sudah ada. Ya, dan di sini kita langsung menuju ke bagian parkir area, di bagian parkir utama ya, di mana saat ini untuk para pekerja sudah mulai melakukan perakitan tenda-tenda yang berada di sini untuk para pekerja ataupun para kru ya, nanti yang bertugas di sirkuit Mandalika akan berada di sini. Dan area parkir juga nanti akan ditata ya, baik di parkir belakang VIP maupun parkir-parkir yang ada di bagian sisi barat dan timur. Dan di sini teman-teman kita sudah mulai terlihat ini untuk pemasangan kerangka-kerangka baja ringan ataupun kerangka-kerangka untuk tenda-tenda yang akan dibangun di sini. Baik, dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian deluxe class. Ini sudah sip semuanya persiapan yang dilakukan, maupun di bagian zona tengah kita akan lihat di sana untuk pembangunan tenda, di mana untuk UMKM maupun untuk panggung musik nantinya yang akan digelar di sini ya. Banyak sekali kemeriahan-kemeriahan yang akan dihadirkan di sirkuit Mandalika maupun di area tribun. Saat ini sudah mulai dibenahi, baik untuk kelancaran dari saluran sistem drainase, kebersihan, dan persiapan untuk tangga-tangga yang kemarin sempat dirombak, sekarang dipasang kembali ya, untuk tangga-tangga nanti para penonton bisa naik ke atas. Ya, ini untuk panggung-panggung yang ada sudah mulai dilakukan perakitan ya. Dan begitu juga untuk area tribun, bisa kita lihat di depan sana para pekerja sudah mulai aktif untuk melakukan pembersihan di bagian bawahnya maupun untuk pemasangan fasilitas infrastruktur lainnya ya, di kelengkapan untuk area tribun. Dan di sini kita akan melihat pembersihan yang sedang dilakukan oleh mobil swiper yang ada di depan sana ya, mulai dari tikungan pertama menuju tikungan ketiga di situ, dan saat ini sedang bekerja untuk membersihkan di bagian bercak-bercak putih maupun di bagian debu-debu yang ada di trek. Ya, banyak sekali kemarin teman-teman juga berkomentar apa bercak-bercak debu tersebut itu merupakan bubuk jenis khusus ya, yang dituangkan di bagian trek karena ada bekas oli dan sebagainya. Itu merupakan penghilang sebelum dilakukan pembersihan seperti ini. Ya, terlihat ya di sini sudah dilakukan pembersihan dan cukup bagus untuk area tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk treknya. Jadi sangat bagus sekali ketika sudah dilakukan pembersihan seperti ini teman-teman ya. Jadi keamanan para pembalap sangat diutamakan. Ya, untuk pengecatan di area curb maupun di sisi sebelah kiri curb ya, di fudge area dan rumput sudah mulai cukup bagus di sana ya, menghijau sekarang teman-teman ya. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan terus siram dan terus jaga tentunya, dan terutama kita sendiri kita akan terus pantau bagaimana kondisi maupun pengerjaan yang terus dilakukan di sirkuit kebanggaan Indonesia.
Ya, di sini kita bisa melihat bersama-sama ya untuk pengerjaan sudah mulai ramai dilakukan, begitu juga untuk perbaikan di infrastruktur area parkir dan jalur rigid beton yang berada di sisi timur sana ya, terus dikerjakan sampai saat ini. Ya, ini bisa kita lihat hasil dari pembersihan yang sudah dilakukan. Jadi ketika sudah dibersihkan tampak lebih bagus untuk trek yang ada, teman-teman. Ya, begitu juga untuk sisi pemasangan manhole ya ataupun sistem drainase yang berada di sisi luar sirkuit. Saat ini masih terus berjibaku dengan waktu ya untuk menyelesaikan dan menuntaskan dari PR-PR yang masih belum diselesaikan. Dan juga untuk bukit-bukit yang ada di tebing-tebing sisi sebelah kiri dan kanan sirkuit ya, sudah dilakukan pemasangan lapisan geomet dan di sana terlihat untuk pengecoran ataupun penyambungan dari rigid beton yang sempat di keruk kemarin teman-teman ya untuk pemasangan sistem manhole-nya. Ya, di area parkir maupun di area dalam sirkuit ya sangat ramai sekali, dan di Bukit 360 juga untuk pengerjaan di Pertamina Icon sudah mulai dipasang juga untuk tulisan-tulisan yang sudah dilepas kemarin. Itu juga untuk pengecatan saat ini sedang dilakukan. Tentunya kita akan terus terbang dan terus akan memberikan informasi buat teman-teman semuanya ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya. Salam analog. Dan sore kita kembali mengudara untuk melihat dari hasil pengecatan yang dilakukan. Untuk itu sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.